Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdi sebagai moderator. Saya berasal dari kelompok 3 dan di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang addressing modes dan formats. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Mahdi Habibi, dengan NIM 24041300025. Ya, perkenalkan nama saya Faiz Zaki Habibi dengan NIM 24041301108. Saya Ibnu Harizka Putra dengan NIM 24041301101. Perkenalkan, nama saya Salma Prakusya dengan NIM 2404130028. Perkenalkan, nama saya Maratova Mustina dengan NIM 24041301186. Bagaimana sih CPU bisa tahu data yang mau kita olah itu ada di mana? Jadi terdapat addressing mode, yaitu panduan untuk CPU untuk mengakses sebuah operan. Nah, operan itu adalah data yang akan dioperasikan, seperti angka yang akan dijumlahkan atau data yang mau disimpan. Tanpa addressing mode ini, CPU tidak akan mengetahui di mana letak operan yang akan diakses oleh CPU. Nah, materi kali ini terdapat mode pengalamatan atau addressing mode dan format instruksi. Apa itu addressing mode? Addressing mode yaitu suatu variasi mode pengalamatan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu alamat tempat atau di mana operan akan di-fetch. Beberapa teknik dapat meningkatkan kecepatan pelaksanaan instruksi dengan menurunkan jumlah referensi pada memori utama dan meningkatkan jumlah referensi pada register berkecepatan tinggi. Mode pengalamatan ini menjabarkan suatu aturan untuk menginterpretasikan atau modifikasi file alamat dari instruksi sebelum operan direferensikan. Berikutnya ada basic addressing mode. Yang pertama ada immediate dengan algoritma operan sama dengan A, yang berarti nilai operan A langsung diberikan pada instruksi. Kemudian ada direct dengan algoritma EA sama dengan E, dengan yaitu efek address sama dengan alamat langsung yang diberikan. Kemudian ada indirect dengan algoritma EA sama dengan dalam kurung E, yang berarti alamat efektif diambil dari alamat yang ditunjukkan oleh E. Kemudian ada register dengan algoritma EA sama dengan R, yang berarti operan berada dalam register. Kemudian ada register indirect dengan algoritma EA sama dengan R dalam kurung, yang berarti register berisi alamat operan di dalam memori. Kemudian ada displacement dengan algoritma EA sama dengan A plus dalam kurung R dengan penjelasan yaitu gabungan dari alamat tetap dan isi register. Yang terakhir adalah stack dengan algoritma EA sama dengan top of stack. Oke, selanjutnya kita masuk ke addressing mode, yang dimana mode-mode untuk addressing sendiri ada banyak. Yang pertama yaitu immediate, ada direct, terus indirect, habis itu register, terus ada register indirect, displacement, dan yang terakhir adalah stack. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke immediate addressing, yang dimana immediate addressing adalah mode pengalamatan di mana operan atau nilai yang akan digunakan langsung disimpan dalam instruksi. Umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2. Bit paling kiri sebagai tanda operan adalah bit, yang dimana bit paling kiri adalah sebagai bit tanda. Nah, operan adalah itu address field. Nah, sebagai contoh ADD5, yang dimana itu maksudnya adalah tambah nilai 5
ke isi akumulator, yang dimana 5 adalah operan. Nah, keuntungan dari immediate addressing ini adalah yang pertama, tidak ada referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Yang kedua, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan lebih cepat. Tetapi ada kekurangannya, yaitu ukuran bilangan atau operan dibatasi oleh ukuran address field. Nah, selanjutnya kita masuk ke direct addressing, yang dimana mode pengalamatan dimana alamat operan secara langsung disebutkan dalam instruksi tanpa perhitungan atau petunjuk yang tambahan. Nah, di sini ada effective addressing atau EA yang dimana EA ini sama dengan address field atau A. Nah, A itu adalah isi bit suatu field alamat dalam instruksi, dan EA sendiri atau EA adalah alamat aktual sebuah lokasi yang berisi. Nah, contohnya adalah add A, yang dimana itu maksudnya adalah cari di memori pada alamat A untuk operan, terus dilanjutkan dengan tambahkan isi yang ada pada alamat A dengan nilai di register akumulator dan simpan hasilnya di register akumulator. Nah, untuk kelebihan dari addressing field atau direct addressing adalah yang pertama, field alamat berisi effective address sebuah operan. Yang kedua, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Nah, kekurangannya yaitu keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Indirect addressing. Mode pengelamatan operan di mana area alamat, address file, berisi alamat dari suatu alamat yang akan menunjukkan alamat dari suatu nilai yang akan diproses. File alamat mengacu pada alamat Word di dalam memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. EA equal A, contoh add A, tambahkan isi dari sel yang alamatnya ditunjukkan oleh isi yang terdapat pada A dengan nilai yang ada di register accumulator dan simpan hasilnya di register accumulator. Kelebihan ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kekurangan memerlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat operasi. Register addressing. Metode pengelamatan register ini mirip dengan metode direct addressing. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register bukan pada memori utama. EA equals R, kelebihan akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak perlu referensi memori. Kekurangan ruang alamat yang terbatas. Register indirect addressing. Suatu mode pengelamatan di mana instruksi tidak secara langsung berisi alamat operan, melainkan berisi nama register yang menyimpan alamat memori dari operan yang sesungguhnya. EA equals R, kelebihan jumlah lokasi memori yang diacu lebih banyak bergantung pada ukuran register. Kekurangan selain mengakses register diperlukan satu referensi memori. Displacement addressing, mode pengelamatan yang menggabungkan dua elemen untuk menghitung alamat efektif address dari suatu operan. EA equals A plus R, A base value, R register yang menampung
pertukaran sementara, kelebihan lebih fleksibel, kekurangan lebih kompleks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu stack addressing. Stack addressing merupakan bentuk dari implied addressing. Dalam stack addressing ini, instruksi-instruksi mesin tidak perlu memiliki referensi memori, namun secara implisit beroperasi pada bagian atas stack atau EA sama dengan top of stack. Kelebihan dari stack addressing merupakan ukuran instruksinya yang cenderung kecil. Kekurangannya yaitu pemakaiannya yang terbatas. Terdapat pada atas slide yaitu contoh dari format instruksi stack addressing. Operannya terletak di puncak stack. Selanjutnya yaitu apa itu format instruksi atau what is instruction format. Instruksi format adalah struktur atau layout dari sebuah instruksi mesin. Ini adalah bagaimana sebuah instruksi direpresentasikan dalam bentuk binary yang bisa dimengerti oleh CPU. Format instruksi menentukan layout bit di dalam suatu instruksi yang mencakup opcode dan operand. Panjang instruksi harus merupakan kelipatan panjang karakter yang umumnya 8 bit dan kelipatan panjangnya. Selanjutnya yaitu contoh dari instruction format, ada PDP-10 dan PDP-11, lalu juga ada Pentium dan PowerPC. Selanjutnya yaitu adalah contoh gambar dari format instruksi PDP-10 dan PDP-11 yang mencakup opcode, register, index register, dan memory address. Di bawah contoh gambar ada keterangan dari masing-masing cakupan dalam contoh gambar seperti opcode yaitu perintah utama yang contohnya adalah tambahkan dan pindahkan. Yang kedua yaitu ada register yang merupakan tempat penyimpanan kecil di dalam CPU. Yang ketiga yaitu ada indirect bit atau yang simbol I yang menandakan apakah alamat tujuan langsung atau harus dilihat lewat perantara. Yang keempat adalah index register, yaitu digunakan untuk perhitungan alamat. Yang selanjutnya ada memory address, yaitu alamat lokasi data di memori. PDP-10 dan PDP-11 memiliki struktur mirip, hanya digunakan untuk generasi komputer yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu adalah Pentium. Nah, Pentium ini instruksinya itu lebih kompleks. Dia itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi masing-masing instruksi formatnya itu ada instruksi lagi di dalamnya. Nah, apa sih instruksi prefix itu? Tambahan untuk mengubah arti instruksi, misal ukuran data. Nah, di dalam instruksi prefix ini ada opcode. Nah, opcode ini adalah perintah utama. Nah, atas ini itu gambar jari instruksi format dari Pentium. Nah, sebelahnya opcode itu ada mode R or M, NSIB. Nah, ini itu untuk menentukan sumber dan tujuan data, apakah register, memori, dan atau kombinasi. Nah, sebelahnya lagi ada displacement dan immediate. Nah, data ini adalah data tambahan atau langsung digunakan. Format ini memungkinkan operasi yang sangat fleksibel dan cocok untuk program modern. Selanjutnya yaitu PowerPC 1 dan 2. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi gambarnya sebenarnya ini gabung ya gambarnya. Jadi ini dibagi dua. Nah, PowerPC itu menggunakan berbagai format tergantung jenis perintah. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama branch instruction. Itu instruksi ini tuh bisa melompat ke bagian lain program. Yang kedua ada lagi ke n arithmetic, yaitu operasi seperti tambah, kurang, n atau or. Yang ketiga ada load or store, ambil atau simpan data dari atau ke memori. Yang keempat ada floating point. Nah, ini operasi matematika dengan angka pecahan. Nah, tiap instruksi terdiri dari register sumber dan tujuan, immediate atau nilai langsung, opcode atau perintah utama, dan extend XO atau tipe instruksi. Nah, PowerPC dirancang modular dan efisien untuk berbagai tipe instruksi. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Addressing mode adalah mekanisme fundamental bagi CPU untuk menemukan dan mengakses data. Operan yang dibutuhkan untuk eksekusi instruksi. Ada berbagai jenis addressing mode, yaitu
dengan masing-masing dengan kelebihan dan kasus pengguna yang berbeda, memberikan fleksibilitas bagi programmer. Yang ketiga, format instruksi adalah struktur fisik sebuah instruksi mesin yang menentukan bagaimana informasi penting opcode operan dikemas dalam bentuk biner. Yang terakhir, memahami keduanya sangat penting untuk mengerti bagaimana CPU bekerja, bagaimana program dieksekusi, dan bagaimana merancang sistem komputer yang efisien. Itu adalah materi dari kelompok kami. Sekian telah berakhir dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.